Karena ikan ada durinya, kadang duri termakan sama ayam kita dan akhirnya duri tersebut tidak hancur dan akan mengganggu di bagian dalam seperti tembolok atau ampelannya. Juga itu bisa mengakibatkan ayam kita lemah fisiknya dan akhirnya mudah terserang penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mbah Uki. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengirit pakan ternak yang mengakibatkan ternak kita satu kandang habis karena salah perhitungan. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di channel saya. Dan untuk saudara-saudara yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel saya terus berkembang dan saya akan bersemangat lagi untuk membuat tutorial tentang perawatan ayam yang nantinya mungkin bermanfaat bagi saudara-saudara semua yang hobi merawat ayam. Namun untuk saudara-saudara yang tidak hobi merawat ayam, hanya sekedar menambah suatu pengetahuan saja. Karena kita tidak ada salahnya apabila kita menambah suatu ilmu pengetahuan yang nantinya mungkin suatu saat akan dibutuhkan, mungkin saat ini belum, dan mungkin ada rekan-rekan yang lain yang membutuhkannya. Akan saya sampaikan beberapa pengalaman yang pernah saya alami tentang peternakan atau tentang cara memelihara ayam atau memelihara ternak lainnya, karena saya pernah mengalami hal yang fatal. Maka dengan ini akan saya sampaikan agar saudara-saudara semua cara berternaknya jangan sampai terjadi seperti saya. Karena saya sebagai peternak atau penghobi ayam, saya mengharapkan untuk mendapatkan hasil yang banyak dan untuk mengeluarkan dana ditekan seminimal mungkin. Maka dengan cara itu saya mendapat informasi atau saran dari rekan-rekan yang katanya kita harus menekan biaya pakan ternak agar kita dapat menghasilkan yang untung lebih banyak. Namun hal tersebut saya jalani dan akhirnya saya mengalami hal yang fatal. Ayam saya satu kandang habis sama sekali, hanya telur 9 butir yang ditinggalkan. Kok bisa terjadi sampai fatal seperti itu? Maka akan saya sampaikan agar saudara-saudara semua jangan sampai terjadi hal yang seperti saya tadi. Karena saya mendengarkan saran dari rekan-rekan untuk menekan biaya pakan ternak, maka saya jalani dengan cara saya mengumpulkan pakan yang dari sisa-sisa warung makan. Ternyata sisa-sisa warung makan dalam jangka waktu sebulan sampai 2 bulan saya merasa diuntungkan karena tekanan biaya pakan ternak saya minim sekali dan ternak saya besar-besar dan gemuk-gemuk. Saat itu saya memang sangat senang sekali
Saya anggap hal itu menjadikan saya sukses untuk peternak. Namun apa yang terjadi setelah dalam jangka waktu 2 bulan tersebut, di saat itu mulai ada musim penyakit yang menyerang pada hewan. Akhirnya ayam saya terserang penyakit dan tidak bisa diatasi sama sekali, dan akhirnya ayam kita atau ayam saya satu kandang habis tanpa sisa, terkecuali telur 9 butir yang disisakan. Kejadian itu sangat membuat saya berpikir beberapa kali apa sebabnya dan apa kesalahan saya. Setelah saya berpikir beberapa kali dan saya analisa, ternyata kesalahan saya untuk mengirit beban pakan ternak dengan cara mengumpulkan sisa pakan dari warung makan. Kenapa kok saya menganalisa sampai menyalahkan bahwa penyebab ayam saya mati satu kandang karena dari sisa makan tersebut? Karena setelah saya analisa bahwa warung itu pastinya menjual dari beberapa lauk, dari ayam sampai ke ikan. Karena ayam tersebut belum tentu semua yang dijual itu tidak membawa bibit penyakit. Karena saat itu musim penyakit, saya memastikan bahwa ayam tersebut salah satunya ada yang membawa bibit penyakit yang akibatnya menyerang pada ayam kita. Selain itu juga warung juga menjual lauk dari ikan. Karena ikan ada durinya, kadang duri termakan sama ayam kita dan akhirnya duri tersebut tidak hancur dan akan mengganggu di bagian dalam seperti tembolok atau ampelannya. Juga itu bisa mengakibatkan ayam kita lemah fisiknya dan akhirnya mudah terserang penyakit. Apalagi saat itu wabah sedang menyerang pada ayam, sedangkan ayam kita fisiknya lemah, makanya ayam kita mudah sekali terserang penyakit dan akan mengakibatkan ayam-ayam kita habis satu kandang. Pengalaman ini tidak akan terlupakan karena pengalaman yang benar-benar sangat-sangat pahit menurut saya. Jadi tetap saya ingat-ingat jangan sampai saya mengulangi kesalahan lagi. Karena menginginkan untung yang banyak, menekan biaya agar minim, akhirnya mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Karena ayam satu kandang tidak ada yang bisa tertolong, semua habis, maka semua pengalaman akan saya ingat-ingat. Jangan sampai saya mengulangi kesalahan sampai 2 kali. Karena pengalaman ini sangat pahit menurut saya, maka pengalaman ini saya buat tutorial agar saudara-saudara yang menonton atau yang mendengarkan cerita saya agar bisa menganalisa yang paling tepat cara mengirit biaya pakan ternak, dan jangan sampai terjadi seperti saya. Sekalipun mungkin saudara akan mencari pakan ternak seperti saya itu menggunakan sisa pakan dari warung, agar saudara bisa menganalisa yang lebih cermat lagi agar saudara tidak mengalami kegagalan seperti saya. Memang peternak itu menginginkan atau mengharapkan agar mendapatkan untung yang banyak. Namun cara mengirit atau menekan biaya pakan harus hati-hati agar ternak kita utuh dan kita mendapatkan untung yang banyak.
Maka pengalaman ini saya sampaikan agar saudara-saudara semua bisa mempertimbangkan bagaimana cara mengirit biaya pakan ternak dan agar ayam kita tidak terjadi hal yang seperti saya. Demikianlah kegagalan saya dalam menekan biaya pakan ternak. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Saya Mbah Uki mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.